Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Tentu saja, karena semakin baik tingkat literasi keuangan kita, maka semakin baik juga perencanaan dan pengelolaan literasi keuangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Menabung itu sangat penting, karena yang dimana menabung merupakan sebuah alternatif untuk kita memiliki uang yang dapat digunakan dalam keadaan darurat atau untuk masa depan kita nanti. Manfaat menabung, kita dapat mengelola uang dengan baik, kita lebih hemat, kita lebih disiplin waktu, dan kita juga bisa menghindar hutang. Nah, setelah kita mendengar beberapa pendapat dari mahasiswa Institut Santi Buana sendiri, perlu kita ketahui lebih jelas bahwa literasi keuangan itu terdiri dari kata literasi dan keuangan. Literasi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu sebagai kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sedangkan keuangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan atau berurusan langsung dengan uang. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangan. Kemudian, kita masuk dalam indikator pengukur literasi keuangan, dan perlu kita ketahui bahwa indikator untuk mengukur literasi keuangan itu ada 4. Yang pertama, pengelolaan dasar keuangan. Yang kedua, pengelolaan kredit. Yang ketiga, pengelolaan tabungan. Dan yang terakhir itu investasi. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu keempat indikator pengukur literasi keuangan ini sendiri, perlu kita ketahui bahwa manfaat literasi keuangan itu yang pertama, mampu memilih dan memanfaatkan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kita terhindar dari aktivitas instrumen investasi yang tidak jelas. Yang ketiga, kita memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan yang lebih baik lagi. Oke, indikator dalam literasi keuangan yang pertama itu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan terkait, dengan kita mengetahui pengelolaan keuangan, kita mengetahui pengetahuan terkait dasar-dasar dari prinsip yang dimiliki seseorang yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan usaha yang dimilikinya. Yang kedua, pengelolaan kredit. Nah, dengan kita mampu memahami dari pengelolaan kredit itu sendiri, kita sebagai pemilik uang mampu mengatur uang yang dipinjam agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal dari keinginan kita sehingga mencapai tujuan akhir yang ingin kita capai. Yang ketiga itu pengelolaan tabungan. Nah, dengan kita mengatur proses penempatan dana yang berlebih agar mempermudah perencanaan dan keuangan dan keamanan dari literasi keuangan kita sendiri. Dan yang terakhir itu pengelolaan investasi. Nah, dengan kita memahami literasi keuangan, kita mampu untuk membantu diri kita dalam mengawasi penanaman modal untuk memperoleh keuntungan yang akan kita capai. Nah, teman-teman, pentingnya literasi keuangan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Peran literasi keuangan bagi individu sebagai pengetahuan tentang keuangan dan keterampilan mengelola keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan individual. Literasi keuangan sangat penting bagi setiap individu dalam kehidupan finansialnya. Seseorang dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi tentunya mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan kemampuan literasi keuangan, seseorang mengerti dan paham terhadap segala keputusan yang berhubungan dengan keuangan mereka. Nah, pentingnya menulis laporan keuangan. Yang pertama, kita dapat terhindar dari masalah keuangan yang dimana tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, maka keamanan finansial kita akan sulit tercapai. Yang kedua, kita akan menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan kita. Dan yang ketiga, kita dapat mengontrol diri dan menjadi lebih disiplin terhadap mengatur keuangan kita, di mana kita dapat memprioritaskan keuangan yang memang benar-benar kita butuhkan. Yang keempat, kita dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat bagi peluang bisnis kita. Yang kelima, kita dapat memilih tabungan jangka panjang. Nah, dengan begitu, menyisihkan minimal 10% dari hasil usaha dan tidak dipakai sama sekali. Contohnya, uang receh yang ada di rumah, jika dikumpulkan dan ditabung akan menjadi nominal yang sangat besar. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita menabung.
Nah, dengan mengetahui dan memahami prinsip dasar keuangan, kita bisa mengelola keuangan dengan efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, tunggu apa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? So, mari menjadi generasi cerdas dalam mengelola keuangan agar hidup nyaman masa depan.